Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mukjizat Itu Nyata. Bersama Pastor Apius Rupang, Gembala GBI Samarinda, Rayon 8. Shalom saudaraku dikasihi Tuhan, puji Tuhan, kita masuk di dalam episode yang ke-268. Tetap di rumah, saya percaya saudaraku, segala sesuatu bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin, semuanya pasti mungkin. Sebab kita percaya badai pasti berlalu. Saya percaya setiap kita yang ada di rumah-rumah, kita tetap memperoleh kekuatan, dan kita semua yang ada di rumah-rumah memperoleh pertolongan daripada Tuhan. Saya berdoa bagi setiap para pendengar yang kena dampak akibat COVID-19, mungkin Anda yang kena PHK, Anda tetap bersabar. Percayalah, saya percaya saudaraku, Tuhan pasti pelihara kita. Sebab Allah sendiri berkata, burung-burung di udara pun Tuhan pelihara. Terlebih lagi kita sebagai anak-anak Tuhan, meskipun kita saat ini kondisi kita nggak bekerja karena kita kena imbasan dari PHK, bisnis kita kurang jalan, saya mau beritahu, saya percaya Tuhan pelihara kita semua. Dan tetap berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Alkitab berkata bahwa asal ada makan dan ada pakaian cukuplah. Mari saudaraku kita belajar kebenaran firman Tuhan dalam satu momen Paskah. Kita masih dalam saat situasi momen Paskah saudaraku. Saya mengajak setiap saudara pendengar pada hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 18 ayat 1 sampai 9. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, sulu dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikianlah hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, "Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa." Saudaraku dikasihi Tuhan, kita bisa melihat sebelum Yesus ditangkap, Alkitab sudah jelas berkata Yesus pergi bersama murid-muridnya, pergi ke suatu taman, dan taman itu bernama Getsemani, saudaraku. Di taman Getsemani ternyata tempat itu adalah tempat di mana Yesus suka berdoa, saudaraku. Dan tempat itu juga menjadi tempat berkumpulnya Yesus dengan para murid-muridnya. Kita bisa melihat taman itu bernama Getsemani. Getsemani itu artinya tempat pemerasan minyak, di mana taman itu adalah tempat Yesus suka berdoa, dan tempat itu juga, saudaraku dengar, itu juga menjadi ajang pergumulan yang hebat ketika Yesus mengetahui dirinya akan ditangkap dan dihukum mati, saudaraku. Dan kita bisa melihat bagaimana Yesus bergumul dengan hebatnya, saudaraku. Bahkan Injil Lukas mencatat, saudaraku, saking hebatnya Yesus bergumul. Injil Lukas mencatat itu sampai pelunya itu menjadi titik-titik darah yang berteteskan ke tanah, saudaraku. Apa itu peluh, saudaraku? Peluh itu adalah air yang keluar dari lubang pada kulit pori-pori, saudaraku. Jadi peluh itu air yang keluar dari lubang pada kulit pori-pori, dan air yang keluar pada pori-pori kulit Yesus itu bukan keringat, saudaraku, melainkan titik darah, saudaraku. Dan ini terjadi, saudaraku, itu karena tekanan, karena stres yang hebat.
Saudaraku dikasih Tuhan, dalam dunia medis itu disebut dengan hematidrosis, saudaraku. Hematidrosis yaitu keringat darah, dan ini biasanya karena tekanan batin dan stres yang sangat berat. Terlebih lagi stres menghadapi kematian dan akibat tekanan yang berat, saudaraku. Itu sekitar kelenjar keringat itu ada banyak pembuluh darah yang membentuk jaringan seperti jala. Lalu kemudian, saudaraku, tekanan tinggi karena stres yang berat itu membuat pembuluh darah menciut. Kemudian apa yang terjadi? Setelah kecemasan, setelah tekanan stres berat itu berlalu, pembuluh darah itu akan mengembang sampai pecah, saudaraku. Dan otomatis darah akan mengalir ke dalam kelenjar keringat, dan saat kelenjar keringat menghasilkan banyak keringat, darah itu akan didorong ke permukaan yang keluar sebagai titik-titik darah yang bercampur dengan keringat, saudaraku. Mengerikan, saudaraku dikasih Tuhan. Inilah yang dialami Yesus, bagaimana dia mengalami satu pergumulan yang berat di Taman Getsemani, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, Getsemani tempat Yesus berkumpul dan tempat Yesus berdoa, dan juga tempat Yesus mengalami tekanan stres yang hebat. Saudaraku dikasih Tuhan, ketika Yesus berdoa dalam keadaan tekanan yang hebat, stres itu berlalu. Ketika Yesus berkata, saudaraku, ketika Yesus berkata begini, Bapa, jikalau kau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, ketika Yesus berkata biarlah kehendakmu yang jadi, saudaraku, disitulah tekanan stres menjadi hilang. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Pilunya mengeluarkan titik-titik darah, dan titik-titik darah itu menetesi bumi karena dosa kita, saudaraku. Dengan saudaraku dikasih Tuhan, titik darah permulaan itu menetes ke muka bumi. Itu pertama kali bukan di atas kayu salib, saudaraku, tetapi di Taman Getsemani, saudaraku. Sebelum darah itu tercurah di atas kayu salib, darah permulaan tercurah di Taman Getsemani, saudaraku. Perhatikan, saudaraku dikasih Tuhan, Yesus sangat mengetahui persoalan hidup yang kita alami. Kalau Anda stres berat, Anda mengalami depresi yang berat, saudaraku dikasih Tuhan, Yesus sudah terlebih dahulu mengalaminya untuk kita semua para pendengar hari ini, saudaraku. Semua penderitaan yang kita alami, saudaraku, itu ditanggung oleh Yesus. Mungkin Anda stres dengan dosa-dosa yang Anda hadapi. Mungkin Anda stres dengan kebiasaan yang buruk. Mungkin Anda stres dengan keadaan diri Anda yang tidak pasti. Mungkin Anda stres karena tidak ada kepastian hidup. Terlebih lagi, saudaraku dikasih Tuhan, saya percaya banyak orang stres di hari-hari ini, saudaraku, karena COVID-19 membuat orang hidup dalam ketakutan. Stres orang semakin tinggi, saudaraku. Ekonomi lagi terpuruk, semua bisnis hancur, di mana-mana terjadi PHK besar-besaran. Saya percaya, saudaraku, banyak orang mengalami stres, depresi yang tinggi. Tetapi dengar, saudaraku dikasih Tuhan, sebelum Anda mengalami depresi, sebelum Anda mengalami stres yang hebat, Yesus lebih dahulu mengalami hal-hal ini, saudaraku. Bahkan stres yang dihadapi oleh Yesus lebih hebat daripada stres yang kita hadapi, saudaraku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bahkan perkataan Yesus ini sungguh luar biasa. Di tengah-tengah tekanannya hebat, Yesus berkata kepada Bapa di sorga. Dia berkata begini, saudaraku, ya Bapa, jikalau kau mau, ambillah cawan ini, bukan kehendakku, melainkan kehendak Bapa yang terjadi, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, di Taman Getsemani, Yesus sudah merasakan tekanan-tekanan akibat dosa yang harus dia tanggung, saudaraku. Dan semuanya akhirnya dituntaskan di atas kayu salib untuk kita semua yang mengalami stres yang berat pada hari ini, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, kita bangga punya Allah, kita bangga punya Yesus, saudaraku. Karena dia lebih terdahulu, saudaraku, merasakan penderitaan manusia, saudara. Saudaraku dikasih Tuhan, kita bisa melihat bagaimana di Taman Getsemani, saudaraku, Yesus dikhianati oleh Yudas.
Yudas itu menerima ciuman yang penuh dengan kemunafikan. Yesus dijual dengan harga yang murah, saudaraku. Supaya apa? Supaya kita yang miskin diperkaya, saudaraku. Dengar saudaraku, tidak kebetulan kalau Yesus dijual dengan harga yang murah oleh Yudas, supaya saya, saudara, kita semua yang miskin diperkaya. Saudaraku, di Getsemani Yesus didatangi oleh gerombolan pasukan senjata lengkap. Seakan-akan Yesus adalah pemberontak, dia adalah penjahat kelas kakap. Padahal mereka tidak tahu, saudaraku, setiap hari Yesus selalu ada di bait Allah. Saudaraku, dengar, Yesus yang dianggap pemberontak, supaya kita yang suka memberontak kepada Allah diperdamaikan dengan Allah, saudaraku. Pada hari ini, saudaraku dikasih Tuhan, engkau sudah mendengar kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Mungkin engkau sudah mengalami depresi yang hebat. Engkau masih bergumul dengan dosa-dosamu. Engkau masih bergumul dengan perbuatan gelapmu. Engkau juga masih bergumul dengan keadaan-keadaan saat ini akibat COVID-19. Saudaraku, kita sudah mendengar pada hari ini, Yesus sudah mengalami untuk kita semua, saudaraku. Di Taman Getsemani hingga penyalipan, Yesus sudah mentuntaskan supaya kita semua yang mendengar pada hari ini, dengar saudaraku, kita diselamatkan dari dosa, kita diselamatkan dari kematian yang kekal, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya percaya, saudaraku, di tengah-tengah stres hebat yang kita alami, kita bergumul, biarlah kita datang kepada Bapa. Kita kembali mengingat bagaimana Yesus sudah lebih dahulu mengalaminya, saudaraku. Di Taman Getsemani, satu tekanan yang hebat, dan dia berkata, Bapa, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Saudaraku, satu pergumulan yang hebat. Dan saya percaya, saudaraku, demikian juga pergumulan yang kita alami saat ini. Dengar, saudaraku, Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia menanggung semuanya di atas kayu salib, supaya kita semua yang stres pada hari ini kita memperoleh kehidupan yang kekal, saudaraku. Itulah sebabnya pada hari ini mari kita datang kepada Yesus. Kita bawa segala beban hidup kita, kita bawa segala persoalan kita kepada Dia, sebab Yesus sudah lebih dahulu menanggungnya. Dia sudah lebih dahulu merasakan seperti apa yang kita rasakan pada hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya Tuhan Yesus menolong kita semua yang mendengar pada hari ini. Saudaraku dikasihi Tuhan, tidak ada satupun yang bisa menolong kita, saudaraku. Mungkin Anda berkata, mana bahan sembako, pertolongan dari pemerintah mungkin belum kunjung datang. Saudaraku, tetaplah berharap kepada Yesus. Tetaplah kita berdoa di dalam segala pergumulan kita yang hebat. Kita datang kepada Dia dan kita memohon kepada Dia. Dan saya percaya, saudaraku dikasihi Tuhan, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Bahkan terlebih lagi, saudaraku, yang menjadi utama pertolongan Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara, yaitu saya dan saudara kita semua diselamatkan dari dosa. Kita semua diselamatkan memperoleh kehidupan yang kekal, saudaraku. Saya percaya, saudaraku, tidak ada yang lebih baik selain daripada memperoleh kehidupan yang kekal. Untuk apa kita punya segala dunia dan segala isinya ini, saudaraku? Kita punya segala apa yang ada di dunia ini, tetapi pada akhirnya binasa. Tetapi inilah kesempatan, saudaraku, di tengah-tengah kita mengalami keterpurukan, biarlah kita memiliki iman. Kita masih punya harta yang berharga, yaitu kita masih punya Yesus. Sebab Dialah harta kita, Dialah Tuhan kita, Dialah yang memberikan kita jaminan kehidupan yang kekal. Mari buka hatimu kepada Tuhan. Saya berdoa, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, tolong kami yang mengalami stres yang hebat, tekanan yang hebat, Tuhan. Stres dengan sakit penyakit kami, stres dengan keadaan ekonomi kami. Tuhan, tolong kami yang berdosa ini, Tuhan. Biarlah kami datang kepada